Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujono dari Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini betul-betul terjadi di Dusun Beseran, Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, sekitar tahun 1962. Cerita yang saya sampaikan ini berdasarkan informasi dari Khomisa, seorang wanita asal Desa Beseran yang sekarang menjadi warga kota Surabaya. Dalam kisah misteri ini ada beberapa nama yang perlu kita ketahui. Pertama, Muh Ansori, ini termasuk tokoh utama dalam cerita ini. Kemudian Ibu Sajari juga termasuk tokoh penting dalam kejadian ini, dan Ibu Sajari adalah ibu dari narasumber kejadian ini, Khomisa. Kemudian ada Zainuddin, suami kakak sepupu Khomisa, dan ayahnya Ansori. Kemudian ada nama Mbah Sum atau Nenek Sum dan Mbah Samini atau Nenek Samini. Kejadian ini menimpa Ansori, keponakan Khomisa. Waktu itu 3 kali di waktu yang sama, saat maghrib, Muh Ansori dituduh mengambil uang Rp500 yang disimpan di bawah lipatan baju di almari orang tuanya. Padahal menurutnya dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dan pada tuduhan yang ketiga ini, Ansori merasa jengkel dan marah, lalu memutuskan untuk pergi dari rumahnya, dari rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya waktu itu berada tepat di belakang rumah Khomisa. Sehingga apapun yang terjadi di antara lingkungan yang masih ada hubungan kekeluargaan ini pasti diketahui oleh famili, ya baik yang rumahnya berdekatan maupun yang sedesa. Waktu Ansori keluar dari rumah, keadaan sudah remang-remang atau sudah gelap. Waktu itu di Desa Beseran belum ada listrik, penerangan masih memakai lampu minyak. Waktu itu baru saja hujan berhenti dan jalan setapak yang berupa tanah masih menjadi licin dilewati. Tiba-tiba Ansori didatangi seorang perempuan tua yang mengaku simbahnya atau neneknya. Katanya, "Aku iki Mbah Sum, embahmu. Ayo melu nang daleme simbah wae timbang nang omah diarani sing ora-ora. Saya ini Nenek Sum, nenekmu. Ayo ikut ke rumah nenek saja daripada di rumah dituduh macam-macam." Waktu itu Ansori masih kelas 1 sekolah rakyat atau SR, sekarang SD atau sekolah dasar, usia sekitar 6 tahun. Dan sebenarnya Mbah Sum yang menemuinya ini sudah meninggal lama sebelum anak itu lahir. Kemudian dia diajak ke rumah Mbah Sum yang lokasinya ternyata juga di makam Desa Beseran di ujung timur bagian utara. Anak itu merasa dituntun melewati jalan yang bersebelahan dengan kalen atau kali kecil di utara desa. Kali kecil itu untuk mengairi sawah di lokasi itu dan bercabang atau pecahan dari kali Petung sampai di sebelah utara makam desa. Karena letak makam desa lebih tinggi sekitar 5 meter dari tempat Ansori dan Mbah Sum berada, maka untuk naik ke makam, Ansori digendong di punggung Mbah Sum, dan kopiah hitam yang dia pakai tertinggal karena
tersangkut di dahan pohon awar-awar yang ditebangi dahannya. Ya, pohon awar-awar ini kalau dalam bahasa Latinnya Ficus septica, termasuk dalam famili Moraceae dan merupakan famili dari pohon beringin. Sementara keluarga Jainuddin atau keluarga orang tua Moh Ansori kebingungan mencari keberadaan Ansori, dibantu sebagian besar warga desa. Bu Sajari juga ikut mencari, sebagian besar membawa obor yang dari ruas bambu dan membawa bunyi-bunyian seperti kentongan, kaleng bekas, dan apapun yang bisa ditabuh. Mereka menyebar ke segala penjuru desa. Bu Sajari sendiri sampai di jalan yang masuk ke makam desa. Di tempat itu dia bertemu dengan Mbah Samini atau Nenek Samini yang mengatakan kepadanya sambil memberi tanda silang atau ping di kedua tulang kering atau di garis Bu Sajari sambil mengatakan, "Kae Ansori wis nang masjid nang ngarep kolah, cepet diparani, aja nganti bocahe wisuh. Ndak tondo sing kaya nggon sikilmu kuwi ilang. Engko nek nganti ilang, bocahe wis ora iso ditemokke maneh." Itu bahasa Jawa yang artinya itu Ansori sudah ada di masjid, ada di daerah masjid, di depan kolah, di depan tempat berwudu. Cepat dekati. Jangan sampai anaknya membasuh kaki. Kalau sampai membasuh kaki, maka tanda silang seperti yang ada di kakimu itu hilang. Nanti kalau sampai hilang, anak itu tidak akan bisa ditemukan lagi. Bu Sajari langsung berlari menuju masjid dan memang betul Ansori di depan masjid sedang kebingungan. Orang-orang banyak yang berada di situ sambil memanggil-manggil namanya tidak bisa melihat keberadaan Ansori yang sebelumnya sudah berada di depan mereka. Begitu Bu Sajari datang, Ansori langsung didekap. Dan memang betul, di kakinya ada tanda silang. Di tulang keringnya ada tanda silang, seperti yang ada di kakinya sendiri. Akhirnya Ansori jatuh pingsan dan diangkat ke sebuah rumah di selatan masjid. Saat itulah Bu Sajari ingat kalau Mbah Samini yang memberikan petunjuk tentang keberadaan Ansori sebetulnya sudah lama meninggal dunia. Dulu dia memang sering dipanggil keluarga Bu Sajari untuk memijat karena dia memang dukun pijat yang berasal dari Dusun Tirip, salah satu dusun yang ada di desa Beseran. Khomisa sendiri masih ingat sewaktu kecil sering dipanggilkan Mbah Samini untuk dipijat kalau pas merasa kurang sehat. Nah, demikianlah kejadian nyata yang dialami oleh Moh Ansori dan juga Ibu Sajari, yang keduanya sama-sama ditemui orang-orang tua yang sebetulnya sudah lama meninggal. Jadi Mbah Sum sudah meninggal jauh sebelum Moh Ansori dilahirkan. Dan Mbah Sum ini juga kakak perempuan dari Pak Sajari. Jadi Mbah Sum ini juga termasuk budenya atau kalau orang Jawa itu memanggil kakak ibunya atau kakak bapaknya itu menggunakan ibu gede atau bude. Jadi sebenarnya Mbah Sum ini juga kakak perempuan dari
Pak Sajari, jadi budenya Komisah, dan Ibu Sajari ditemui Mbah Samini yang juga sudah lama meninggal dunia. Demikian kisah yang saya sampaikan kali ini, dan saya mohon agar para pemirsa bersedia memencet subscribe, like, dan share, karena kalau subscribernya tidak bertambah, itu otomatis motivasi saya untuk memburu berita sampai kemanapun itu menjadi agak kurang ya. Jadi dari para pemirsa saya juga minta masukan, mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman yang secara logika sulit dinalar. Terima kasih, sampai bertemu lagi.